Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan ini kita masih bisa berkumpul ya. Baik, kami dari kelompok 3, angkatan 3 akan berdiskusi tentang materi isu-isu Smart ASN pada tatanan makro atau nasional. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya NDH nomor 11, Ananda Puji dari angkatan 3, kelompok 3. Saya NDH 03 Rahmat Hidayat, kelompok 3 angkatan 3. Saya Linda Sanda Pertiwi, NDH 07, kelompok 3, angkatan 3. Saya NDH 15, Suci Hermanopianti, kelompok 3, angkatan 3. Baik, di sini saya berperan sebagai moderator ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya acara diskusinya. Pertama, kalau dari pendapat saya, bagaimana kalau isu Smart ASN pada tatanan makro atau nasional kita angkat tentang COVID-19? Karena menurut saya itu cukup menarik dan sudah menjadi isu global juga. Silahkan, ada pendapat lain, Teh Suci? Kalau saya boleh berpendapat di sini, kalau menurut saya gitu ya, saya ambil dari data Riskesdas, di tahun 2018 itu angka stunting pada balita itu mencapai 30,8%. Meskipun di tahun 2021 hasil survei status gizi Indonesia, stunting itu di Indonesia sebesar 24,4% atau menurun 6,4% dari angka 30,8 pada 2018. Tapi kan kita punya target ke 2024 itu harus turun prevalensinya menjadi 14%. Jadi kita punya tugas menurunkan sampai ke 10,4% dalam 2,5 tahun ke depan. Kalau menurut saya sih di stunting pada balita. Oke, kita tampung. Bagaimana menurut Linda? Kalau menurut saya, topik terbaru ini yang masih hangat diperbincangkan mungkin tentang dampak dari COVID ya, terutama pada ekonomi masyarakat. Seperti dalam berita suara.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan statement, beliau kurang setuju atas isu kesehatan yang disangkut pautan dengan dampak dari COVID, karena keduanya merupakan hal penting yang selalu diutamakan oleh pemerintah karena menyangkut kepentingan publik dan masyarakat luas, begitu. Oke, bagaimana menurut Rahmat? Kalau saya lebih ke permasalahan gizi ya, dalam hal ini adalah obesitas yang terjadi pada orang dewasa usia 18 tahun ke atas ya. Lihat dari data WHO 2014 itu ada sekitar 600 juta orang mengalami obesitas, baik ke laki-laki atau perempuan usia 18 tahun. Kalau kita kerucutkan lagi ke Indonesia, obesitas itu ada 28,7% usia 18 tahun ke atas ya. Ini relatif menurun, akan tetapi obesitas ini kan menjadi penyebab kematian dikarenakan sendiri bisa mengakibatkan penyakit-penyakit lain yang berat kayak gitu. Upaya dari pemerintah sudah ada, tetapi mungkin belum maksimal. Dalam hal ini sih ada program lintas ya, gerakan Nusantara tekan obesitas kayak gitu. Jadi saya itu. Oke, setelah kita mengeluarkan pendapat masing-masing, apa ya isu yang kita angkat? Bagaimana kalau stunting? Menurut saya itu lumayan menarik untuk kita angkat. Bagaimana menurut Teh Suci? Boleh, saya setuju. Teh Linda, bagaimana? Saya Setuju? setuju. Melihat dari prevalensi tinggi dan target ke 2024 berarti ada 2,7% ya yang pemerintah Indonesia harus turunkan ya tiap berapa tahun, 2 tahun itu ya. Jadi bagaimana Rahmat, setuju ya? Ya. Oke, baik. Untuk Teh Suci bisa menjelaskan sedikit tentang stunting, silahkan. Baik, di sini dari data yang saya peroleh, di mana stunting itu menjadi PR yang besar ya untuk negara kita. Karena dari data Riskesdas juga, stunting itu negara Indonesia beban stuntingnya itu tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara dan kelima di dunia. Tentunya ini di angka dunia kita peringkat kelima gitu, bukan prestasi, justru ini merupakan masalah ya, isu tadi. Kemudian pemerintah itu tersendiri, jika kita jadi intinya kalau angka stunting masih tinggi, bagaimana generasi penerus kita ke depannya? Karena tentunya akan mengalami kerugian yang sangat besar untuk negara juga, karena penerus-penerus generasi muda ke depannya mungkin tidak akan produktif.
Baik, kira-kira pemerintah sudah melakukan upaya apa saja ya? Ada bisa menambahkan? Mohon izin, mungkin pemerintah bisa melakukan pemenuh kebutuhan ya, dalam hal ini memperhatikan gizi bagi ibu hamil, misalkan memberikan bantuan susu dan vitamin ibu hamil secara gratis. Demikian mungkin. Ada yang lainnya? Silakan, ada yang menambahkan lagi? Boleh saya menambahkan ya? Ya. Sebenarnya dari Kemenkes itu tersendiri sudah melakukan upaya-upaya untuk menurunkan stunting. Di antaranya yang pertama, diawali dengan pemberian tablet tambah darah kepada para remaja putri. Dan kegiatan ini kan sudah dimulai dengan menggalakkan aksi bergizi di sekolah dengan 3 paket intervensi, yaitu pemberian TTD mingguan bagi remaja putri, aktivitas fisik, dan konsumsi makanan bergizi seimbang. Jadi puskesmas-puskesmas itu tersendiri sudah menggalakkan pemberian tablet tambah darah ke setiap sekolah dimulai dari kelas 7. Kemudian intervensi kedua, pemberian TTD-nya, pemeriksaan kehamilan dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil. Dan upaya yang ketiganya dari Kemenkes, pemberian makanan tambahan berupa protein hewani pada anak usia 6 sampai 24 bulan. Sebenarnya itu semua sudah terselenggara, tapi memang masih butuh dukungan dari pemerintah setempat dan lintas sektor yang lainnya. Baik, silakan Rahmat bisa menambahkan. Paling saya dari ini ya, dari Smart ASN ya, kan kita belajar tentang literasi digital, digital skill, culture kayak gitu. Kalau kita lihat dari upaya pemerintah kan udah dari remaja ya, dicegah ya dengan pemberian tablet darah, tablet TTD ya, Ya, tablet tambah darah. TTD ya. Jadi kita sebagai ASN harus mampu memberikan contoh yang baik kepada remaja dalam berliterasi digital. Jangan sampai si medsos itu yang harusnya dipakai dengan positif untuk misalkan melaksanakan webinar tentang stunting, pencegahan stunting, upaya-upaya untuk mencegah stunting, jangan sampai si medsos dipakai dengan misalkan melihat berita atau berita-berita tentang misalkan putih langsing kayak gitu teh. Jadi si remaja itu yang harusnya bergizi karena ingin putih, ingin langsing, karena bermedia sosial yang kurang bagus itu, penyaringan beritanya jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus jadi role model lah ya. Oke, baik. Saya izin menambahkan juga ya. Di sini saya akan menambahkan tentang keterkaitan isu ini secara global ya. Di sini juga berdasarkan WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi maupun stimulasi yang memadai. Dilansir dari Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah penderita stunting di Indonesia menurut hasil Riskesda 2018 memang terus menurun, tetapi langkah pencegahan stunting sangat perlu dilakukan juga. Jadi di sini upaya dari WHO juga menyarankan beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan, dampingi ASI eksklusif dengan MPASI sehat, kemudian memantau tumbuh kembang anak, kemudian selalu jaga kebersihan lingkungan. Jadi dari itu beberapa informasi seputar penjelasan stunting menurut WHO dan cara mengatasinya. Ketika anak mengalami stunting, penting bagi orang tua agar tidak putus asa dalam mengejar pertumbuhan anak. Karena jika mamah pantang menyerah, ini adalah pembuka jalan anak untuk tumbuh lebih baik, sehat, dan optimal. Mungkin sekiranya diskusi kita dicukupkan sekian ya. Terima kasih teman-teman semua sudah memberikan pendapat dan masukannya dan sudah mendapatkan isu yang akan kita angkat. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.